Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata pelajaran ekonomi, di mana minggu lalu anak-anak sudah belajar mengenai sebagian materi, yaitu mengenai konsep ilmu ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, ya. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai pengertian ilmu ekonomi dan pengertian, kemudian juga kebutuhan dan termasuk jenis-jenis kebutuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai alat pemuas kebutuhan, ya. Materi pertama pada hari ini. Alat pemuas kebutuhan pada pertemuan sebelumnya sudah kita memberikan pengertian di mana alat pemuas kebutuhan itu adalah suatu alat atau suatu barang yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi saya ulangi lagi, alat pemuas kebutuhan itu adalah suatu barang atau suatu alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa jenis dari alat pemuas kebutuhan itu. Yang pertama adalah alat pemuas kebutuhan atau barang menurut sifatnya. Jadi menurut sifatnya ini ada dua jenis, ya, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Apa itu barang ekonomis? Barang ekonomis itu adalah barang yang ketika memperolehnya manusia membutuhkan pengorbanan tertentu, ya. Pengorbanannya ini biasanya berupa uang, ya, biasanya berupa uang untuk membayarnya. Saya contohkan, ya, barang ekonomis itu contohnya meja, kursi, makanan. Jadi kan kalau kita memerlukan makanan, ya kita biasanya membeli seperti itu. Itu disebut dengan barang ekonomis. Kemudian yang kedua itu adalah barang bebas. Apa itu barang bebas? Barang bebas itu adalah barang yang memperolehnya tidak perlu adanya pengorbanan. Contohnya apa? Contoh dari barang bebas itu adalah misalnya udara. Jadi oksigen, udara itu kan kita memperolehnya tidak perlu adanya pengorbanan. Cukup kita langsung hirup saja. Kemudian sinar matahari juga tidak perlu adanya pengorbanan. Kemudian misalnya air di musim penghujan itu juga kadang kita ketika memperolehnya juga tidak perlu adanya pengorbanan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jenis barang atau alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Ada dua di sini, yaitu yang pertama adalah barang konkret, yang kedua adalah barang abstrak. Apa itu barang konkret? Barang konkret itu adalah barang yang dia konkret, dalam arti yang bentuknya dapat dilihat, fisiknya dapat dilihat oleh mata. Secara kasat mata dia terlihat, dia nyata. Contohnya apa? Ya meja, kursi, kasur, pakaian, dia terlihat jelas oleh mata. Kemudian yang kedua adalah barang abstrak. Barang abstrak itu adalah barang yang dia ada tapi tidak dapat dilihat oleh mata atau secara kasat mata. Contohnya adalah hak guna usaha, hak paten, hak cipta. Dia tidak terlihat jelas oleh mata, ya, tapi dia ada gitu, ya. Misalnya hak guna usaha tadi, kita lihat misalnya PT Astra Agrolestari, ya, ada PT Pasangkayu, PT Mamuang. Dia tanahnya yang ditanami sawit itu bukan tanah mereka, dia tanahnya tanah negara, tapi diberikan hak, ya, hak yang tidak kelihatan secara mata oleh pemerintah untuk mengelola tanah tersebut. Itu adalah disebut dengan barang abstrak. Kemudian yang ketiga itu adalah alat pemuas kebutuhan menurut cara penggunaannya. Nah, di sini cara penggunaannya ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Apa itu barang substitusi dan apa itu barang komplementer? Barang substitusi, ya. Barang substitusi itu adalah barang yang penggunaannya dia saling menggantikan. Ya, jadi ada dua barang atau lebih yang dia penggunaannya itu saling menggantikan manfaatnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kopi dengan teh.
Kalau kita tidak minum teh ya kita minum kopi gitu ya. Kemudian contoh lagi adalah motor dengan mobil. Contoh yang lain itu adalah pensil dengan ballpoint. Jadi penggunaannya dia itu saling menggantikan. Kemudian yang kedua adalah barang komplementer. Komplit ya atau komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dia saling melengkapi. Maksudnya saling melengkapi gimana? Jadi penggunaannya harus dua barang secara bersamaan. Contohnya ya antara gula dengan teh, gula dengan kopi. Jadi dia penggunaannya saling melengkapi. Kalau kita minum teh tanpa gula ya tidak enak. Kalau kita minum gula tanpa teh ya aneh juga seperti itu. Kemudian contoh lagi misalnya adalah ballpoint dengan buku. Ya, contoh lagi misalnya adalah bensin atau Pertamax atau Pertalite dengan mobil atau motor seperti itu. Itu adalah barang komplementer atau saling melengkapi ya. Kemudian kita lanjut. Yang keempat adalah jenis barang menurut cara pengerjaannya. Di sini ada 3 ya, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Ini sering anak-anak dengar ya waktu SMP, juga mungkin waktu SD ya. Barang mentah itu adalah barang yang dia belum diolah, yaitu barang yang belum diolah yang masih baru saja diambil dari alam. Ya, jadi sifatnya masih mentah ya, masih bahan baku. Contohnya apa? Dalam hal ini kasusnya adalah misalnya minyak goreng atau minyak kelapa sawit ya. Barang mentahnya apa? Barang mentahnya adalah TBS, tandan buah segar. Itu loh. Buah-buah sawit itu loh, itu barang mentahnya ya. Buah-buah sawit atau TBS, tandan buah segar di situ. Kemudian yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu adalah barang yang sudah adanya pengolahan, sudah ada pengolahan. Jadi barang mentah tadi diolah menjadi barang setengah jadi. Lah barang setengah jadi ini belum bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya, jadi saya ulangi lagi, barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami pengolahan tapi belum dapat dikonsumsi oleh manusia. Contohnya apa itu barang setengah jadi? Barang setengah jadi itu contohnya adalah kalau kasusnya tadi tandan buah segar diolah setengah jadi itu menjadi minyak kelapa sawit atau minyak CPO atau crude palm oil ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah barang jadi. Jadi barang jadi itu adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan dan sudah siap untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya, contohnya adalah minyak goreng. Ya, jadi minyak goreng itu sudah siap dikonsumsi, sudah siap untuk digunakan dalam penggorengan. Jadi kalau saya ulang lagi ya, kalau bahan mentah tadi adalah tandan buah segarnya, buah sawitnya, kemudian diolah menjadi barang setengah jadi itu minyak CPO-nya, kemudian barang jadinya adalah minyak goreng. Selain minyak goreng apalagi? Misalnya itu ada lilin ya, lilin, kemudian ada juga kosmetik, biasanya juga jadi kosmetik. Itu. Next, kita lanjutkan. Nah, di sini ternyata alat pemuas kebutuhan ini dia bersifat terbatas. Dan kebutuhannya itu bersifat tidak terbatas. Sehingga kita akan mengenal yang namanya kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana jumlah alat pemuas kebutuhannya itu terbatas sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi dia langka ya, barangnya dia terbatas, tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Contohnya apa yang langka? Kalau dipasang kayu yang sering kita lihat dalam kehidupan kita itu biasanya yang sering paling langka itu adalah minyak bahan bakar minyak ya, misalnya bensin atau mungkin solar itu sering langka ya. Sering kita lihat di Pertamina atau di pom bensin atau di SPBU itu mobil-mobil berjajar untuk mengantri. Itu berarti masih ada indikasi kelangkaan. Kemudian yang kedua, contoh lain adalah gas ya, gas LPG yang 3 kg. Sering kita lihat ya,
Di Pasangkai itu banyak orang mencari gas, ya, mencari gas LPG yang 3 kg itu sering kosong juga, sehingga dia mengalami kelangkaan. Nah, dari kelangkaan itulah makanya muncul biaya peluang, ya. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang itu adalah atau biaya opportunity, ya, atau opportunity cost. Jadi biaya peluang itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya adalah opportunity cost. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan atas adanya alternatif pilihan tertentu. Jadi ada pilihan-pilihan, kemudian kita memilih salah satu, dari pilihan itu kita ada mengorbankan yang lain, itulah disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost, ya. Nah, di sini contoh dari biaya peluang, ya, dapat kita lihat di contohnya, ya. Ada seorang siswa atau mungkin orang, ya, dia lulusan SMA dan ia diterima di UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini tetapi yang bersangkutan ternyata ada beberapa alternatif pilihannya. Ada pilihannya yang pertama, itu dia bekerja penuh waktu atau full time di toko A dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Selain itu, juga dia diterima di pabrik B dengan gaji 3.250.000 rupiah per bulan. Kemudian, ia juga diterima di kantor C dengan gaji 3.500.000 rupiah per bulan. Jadi ada 4 pilihan di sini. Dia kuliah, dia bekerja di toko A, dia bekerja di pabrik B, atau dia bekerja di kantor C, ya. Nah, jika anak tersebut atau yang bersangkutan memutuskan untuk kuliah dan bukan bekerja, berapakah besar biaya peluangnya? Jadi di sini dia memilihnya, dia kuliah ini di sini, ya, dia pilih ini. Maka berapa besarnya biaya peluangnya? Ya, caranya pengerjaannya bagaimana? Adalah rumusnya atau prinsipnya nanti adalah kita melihat yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih ada 3 ini, toko A, pabrik B, atau kantor C. Dan dari 3 ini mana yang paling besar? Yang paling besar nanti adalah 3.500.000. Makanya jawaban kita adalah maka biaya peluangnya atau opportunity cost-nya sebesar 3.500.000 per bulan, yaitu di kantor C. Ya, seperti itu nanti cara pengerjaannya. Sekarang tugas, ya, ada soal di sini. Ada soal seorang anak juga namanya Firman, dia lulus SMA, ya, lulusan SMA. Ia tidak berencana melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ada beberapa alternatif Firman yang ia lakukan setelah lulus SMA. Antara lain, ya, jadi dia tidak berencana kuliah, tapi ada beberapa alternatif pilihan, ya. Yang pertama atau yang A, dia bekerja sebagai satpam di Bank Sulselbar dengan gaji 3 juta rupiah. Ia mendapat tunjangan 500.000 rupiah dan mendapat potongan pajaknya 3.500.000 rupiah. Kemudian yang B, ia menjadi petani sawit dengan rata-rata penjualan per bulannya itu ada 4 juta rupiah. Dengan biaya rawat itu 1.500.000 rupiah. Kemudian yang C, pilihan yang ketiga, ia membuka usaha sendiri dengan keuntungan kotor atau pendapatan kotornya itu 3.600.000 rupiah. Dan ternyata terdapat biaya produksi sebesar 800.000 rupiah. Nah, di sini pertanyaannya adalah, jika Firman akhirnya memilih menjadi petani sawit, berapakah besar biaya peluangnya? Nanti silakan anak-anak tulis soalnya dalam buku tugas, kemudian nanti dijawab juga dalam buku tugas, dan silakan nanti dikumpulkan di link tugas, ya, seperti biasa. Kemudian selanjutnya materi terakhir untuk hari ini, ya, kita akan mengenal motif, prinsip, dan tindakan ekonomi.
Kita akan melihat dulu pengertian satu-satu ya. Yang pertama adalah motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah alasan atau dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi ya. Jadi motif ekonomi itu adalah alasan atau dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi kalau kita melakukan tindakan ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi, apa alasannya? Itulah disebut dengan motif ekonomi. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Adalah dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi pedomannya itu bagaimana atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, itulah disebut dengan prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu seperti ini loh, ya. Berusaha dengan pengorbanan, ya. Berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi ada dua di sini ya. Pengorbanan yang kecil tapi hasilnya tertentu, atau pengorbanannya tertentu tapi hasilnya maksimal. Itu adalah prinsip ekonomi. Ya, silahkan nanti diingat-ingat. Kemudian yang ketiga adalah tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan manusia yang didorong oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai suatu kemakmuran. Jadi, tindakan ekonomi itu adalah suatu tindakan manusia dalam kegiatan ekonomi. Ya, jadi dia tindakan manusianya apa? Itulah disebut dengan tindakan ekonomi. Jadi dia sudah berupa tindakan ya, bukan lagi alasan, bukan lagi prinsip. Nah, untuk lebih jelasnya dapat anak-anak lihat dalam contoh di bawah ini yang membedakan motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Kalau motif itu contohnya, kan tadi motif kan alasan ya, jadi alasan di sini. Manusia memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi inilah motif ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi alasannya apa? Itulah motif ekonomi. Kemudian kalau prinsip, ya prinsip tadi kan pengorbanannya tertentu tapi hasilnya maksimal, atau pengorbanannya sekecil-kecilnya tapi hasilnya tertentu. Jadi di sini manusia itu memproduksi barang dengan biaya produksi sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Itu prinsip ekonomi ya. Kalau tindakan ekonomi sudah berupa tindakannya, yaitu memproduksi barang di pabrik, itu adalah tindakan ekonomi. Saya pikir cukup ya untuk hari ini, materi hari ini. Nanti anak-anak silahkan catat penjelasan saya mengenai materi hari ini, catat di dalam buku catatan, kemudian tugasnya dicatat dalam buku tugas dan dikerjakan tugasnya. Kemudian selanjutnya catatan dengan tugas dijadikan jadi satu file PDF untuk dikirimkan ke link tugas ya. Saya tunggu maksimal pengumpulannya hari Ahad atau hari Minggu depan pukul 9 malam. Jadi anak-anak silahkan ada waktu untuk mengerjakannya. Seperti biasa nanti file PDF-nya itu dikirim ke dalam link tugas ya, seperti itu. Saya akhiri untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.